Hai Sobat Real Chess, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan dari ajang Super Chess Classic Romania dalam rangkaian Grand Chess Tour. Dan ini adalah babak terakhirnya dan game penentu ya. Keluar sebagai juara adalah Vincent Keymer. Nah, ini game yang sangat akurat banget dengan langkah brilian di dalamnya. Jangan lupa di like dulu, di share, subscribe, dan please jangan di skip iklannya teman-teman, biar saya terus semangat bikin konten. Keymer memulai dengan langkah E4. Vincent Keymer adalah pecatur prodigi, pecatur yang meraih gelar Grandmaster dengan usia muda dan juga fantastis lah, nomor 1 Jerman sekarang. E4, kemudian C5, putih kuda F3, kemudian D6, putih bishop ke petak B5. Ini adalah Sicilian Defense Canal Attack atau dikenal juga dengan Rossolimo atau Moscow Variation. Banyak banget namanya. Hitam kuda ke petak D7, putih gajah ke petak A4. Gajahnya langsung mundur. Idenya adalah untuk mencegah A6. Jadi ketika hitam A6 dia akan C4. Hitam kuda F6, putih mengamankan raja, dikasih pion di petak E4, tapi ada jebakan di sini. Benteng E1, kuda ke petak F6, kemudian akan dilanjutkan dengan D4. Dan dengan posisi seperti ini, dengan pengembangan perwira yang lambat dari hitam, ini dikatakan unggul buat putih ya. Kenapa? Karena kalau dimakan contoh hitam di sini G6, putih akan lanjut lagi dengan gajah ke petak F4. Nih raja masih di tengah, bahaya banget ya. Kalau gajah G7 gitu, nanti ada gajah D6 kayak gini. Nah, jadi pion racun. Hitam lebih pilih jalan A6, putih C4, kemudian hitam G6, putih kuda C3, dan hitam bishop G7. Putih H3, hitam mengamankan raja, kemudian putih D3, hitam kuda E5. Ya, menarik di sini Jordan Van Foreest menawarkan pertukaran kuda yang langsung diterima oleh Vincent Keymer di langkah ke-10. Putih kemudian A3. Tujuan dari Jordan Van Foreest pastinya ya untuk membuka jalur D dan juga menguatkan pada penguasaan petak D4. Tapi di sisi lain gajahnya juga tertutup ya, sebenarnya ada kerugian juga. A3 dimainkan, tujuannya sangat jelas, mau bongkar lewat B4 ya. Kemudian hitam di sini kuda H5, putih bishop E3, kemudian hitam kuda F4. Oh ya, ini format catur klasik ya. Jadi langkahnya pasti sudah dipikirkan. Queen ke petak D2, dimakan pakai queen nggak mungkin, gajah makan kuda. Kalau dimakan pakai kuda, rencananya adalah benteng FD1. Apabila kuda F4, maka queen makan queen D8, unggul buat putih. Pion racun lagi. Hitam mundur kuda ke petak E6, menguasai kuat petak D4. Putih mengganggu lewat side menteri dengan B4, hitam kuda D4, putih makan pion di petak C5, pion dikasih gratis. Ternyata hitam punya tujuan queen A5, tujuannya bagus nih, mau makan kuda, dimakan kuda ke petak E2. Tapi Vincent Keymer punya langkah brilian merespon menteri ke petak A5. Lo bisa jawab nggak kira-kira langkah briliannya kemana sob? Vincent Keymer punya langkah brilian yaitu kuda D5. Boom! Wah, kok brilian? Ya, gajah dimakan oleh queen, kemudian gajah makan kuda dulu, dimakan lagi, dan kemudian kuda B6. Garpuan, menteri, dan benteng. Menteri mundur ke petak C6, dimakan benteng. Menteri makan pion C5 dilanjutkan oleh hitam, kemudian putih menteri B4, dan hitam menteri ke petak H5. Menteri G5 nanti didorong pion F4. Menteri H5. Putih berani untuk mengambil pion di petak E7, tapi itu artinya Jordan Van Foreest bisa mainkan langkah gajah makan pion H3. Bongkar sayap raja, kemudian putih di sini makan bishop, hitam makan pakai queen dengan tujuan skak bolak-balik. Kemudian putih mainkan langkah brilian lagi yang kedua di game ini. Kira-kira apa langkahnya? Yap, betul banget. Queen ke petak G5, membiarkan hitam makan kuda, tapi mencegah skak bolak-balik. Bermain untuk menang. Hitam makan kuda, putih kemudian melanjutkan dengan queen G3, hitam mundur, queen D7, putih A4 dulu, hitam benteng C8, putih F4, hitam di sini bisa B5 sebenarnya, tapi dia mainkan benteng C5, kemudian putih E5 menutup jalur gajah dan benteng. Hitam menteri F5, putih naikkan raja, hitam queen D7, queen H3, hitam queen C7, putih queen F3, hitam gajah F8, putih queen E4 langkah 31, hitam queen D7, dan putih queen F3 lagi. Hitam benteng C6, putih benteng ke petak A2 naik, benteng ke petak B6, putih benteng F2, hitam A5, putih mendobrak dengan pion F5. Kok berani? Yap. Hitam menerima, makan lagi, menteri ke petak E8 mundur, benteng A ke petak E2, hitam gajah H6, putih mendorong pion E6. Boom!
langkah yang sangat menarik banget nih, langkah E6. Apa tujuan dari langkah E6 kok dikasih? Ya, tujuannya adalah karena di sini hitam pun makan pakai pion F ya, maka tujuannya adalah menteri G4 dan kemudian harus ditutup. Kenapa? Karena kalau gajah ke petak G7, maka benteng F6 akan mengambil pion E6 lagi. Jadi bohong tuh ngasih pion nih. Kalau raja geser ke petak H8, menteri makan D4, dapat benteng. Nah, tadi kenapa gak dimakan pakai benteng? Ya lebih enak lagi lah, menteri ke petak G4, kalau ditutup gajah G7 ya ditukar. Ini penyederhanaan aja teman-teman. Kalau dimakan lagi benteng F6. E5, queen ke petak E6. Ya bakal kalah lah. Makan E6, menteri G4, menteri G6, tukar, benteng B2. Ya, sudah kalah di sini hitam jelas. Kemudian benteng ke petak B4 dimakan, C5 dulu langkah yang bagus ya. Untuk apa? Gajah F8 dan boom C6. Menghancurkan pion di petak B7 yang menjaga pion bebas di jalur A. Benteng B2, langkah 46 hitam menyerah. Ya, jadi kayak gitu cara main Grandmaster. Mainnya sangat tajam. Kemudian ketika sudah tajam dia bisa sederhanakan dengan sangat baik. Akurasinya 95,4% untuk Vincent Keymer. Vincent keluar sebagai juara sebenarnya nggak bagus-bagus amat ya, dengan 6 poin dari 9 babak. Soalnya turnamen ini kenapa saya jarang update, banyak remisnya. Dan juga ada satu problem di turnamen ini, bukan problem ya, tapi ada kejadian menarik di mana Alireza Firouzja itu tidak bisa bermain dengan normal. Dia nggak bisa duduk, dia main sambil di kasurnya teman-teman karena mengalami cedera kaki. Nah, terus juga dilihat pertandingannya banyak remisnya banget. Ya, Vincent Keymer keluar sebagai juara dengan 6 poin. Fabiano Caruana 5,5 dari 9 babak ya teman-teman ya. Kemudian Wesley So 5 poin, diikuti oleh Sindarov 5 poin. Nah, gitu teman-teman. Ini tentu gelar yang sangat bagus banget ya buat Vincent Keymer, karena udah lama banget kan gak dengar Vincent Keymer di turnamen catur klasik ya, walaupun kemarin juara di freestyle teman-teman. Tapi dia adalah salah satu talenta catur terbaik dunia teman-teman dengan usia yang masih sangat muda. Berikutnya, Grand Tour biasanya akan bermain di Eropa lagi atau dia akan bermain di Amerika Serikat teman-teman. Biasanya finishnya itu akan Sinqueval Cup ya. Nah, ada komentar dari kalian teman-teman. Coba komentar gimana menurut kalian hasil ini dan gimana gamenya menurut kalian. Kita ketemu di video berikutnya dan kita akan live streaming turnamen Norway Chess ya sebentar lagi, di mana Magnus Carlsen akan bermain catur klasik di negaranya sendiri.